وأصحابه وعن من الكرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى بإخوانهم ربي المرسلين من الملائكة المقربين وأحمد بن العارفين بالصبر والقلب والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والجميع الأولياء والشهداء الصالحين الأربعة المجتهدين ونبغيكم كربي يا أرحم الراحمين وعلى أرواح العلماء والأولياء والشهداء الصالحين والمؤلفين والمصنفين والمحدثين والتفسيرين والعاملين والمشاهير الكرام وآبائنا وأمهاتنا والمتعلمين ومعلمين الله يحفظهم في الدنيا وآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الأعلام الذي أرسله أحسن الناس خير الأنام سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم شافع الخلق وشافع الأنام وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين إلى يوم اجتمع فيه الفئام والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم السهام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وأنا عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات dengan suara Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya segenap takbir masalah yang sangat saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Takmir Masalah An-Nur yang diisi oleh Majelis Taklim Al-Khairat yang dipimpin langsung oleh saya sendiri. Jadi kami punya namanya Majelis Taklim, namanya Majelis Taklim Al-Khairat. Ini pindah-pindah, bisa di sini, bisa di mana, di Selong, pindah lagi terus. Mana yang perlu, kami insyaallah sanggup untuk mengisi kegiatan dakwah atas nama Majelis Taklim Al-Khairat. Semoga doakan ini ya semuanya, mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Khairat ini tetap eksis, tetap berjalan, tetap aktif demi dakwah Islamiyah, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dakwah harus tetap berjalan dan terus-menerus, continue, istiqamah. Karena dalam Islam tanpa dakwah ini tidak bisa berjalan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah Islam itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang atau kelompok individu, perorangan, perkelompok yang lebih baik daripada orang yang selalu mengajak
berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seraya dia berkata, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi walaupun dalam keadaan kurang prima, kurang sehat kadang-kadang saya tetap berangkat. Alhamdulillah berangkatnya kurang sehat, begitu mengisi dakwah, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Itu sudah terbukti dan terbukti bukan hanya 10 kali, tapi terus-menerus saya begitu. Para bapak, para anggota pengajian yang sangat saya hormati, pengajian kali ini akan saya bahas tentang kegiatan-kegiatan yang sangat baik dan sangat bagus dan sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah ini banyak kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan oleh syariat, oleh Nabi SAW, termasuk mengagungkan 10 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sangat dianjurkan untuk diagungkan, dimuliakan dengan ibadah, yaitu yang paling dominan 1, 2 sampai 10 dimuliakan dengan kegiatan puasa. Jadi alhamdulillah untung bagi orang yang kemarin mulai tanggal 1 puasa sampai hari tadi, sampai besok, sampai lusa, sampai Rabu puasa, luatan Rabunya nanti hari raya insyaallah. Sudah dibahas di minggu yang lalu bahwa ulama menyampaikan kepada kita, barang siapa mengagungkan 10 Dzulhijjah dengan puasa, maka diberikan karamah, diberikan kekaramatan oleh Allah SWT, 10 kekaramatan, 10 kekaramatan. Itu sudah dibahas. Tinggal yang belum dibahas nanti ada lagi, saya sampaikan. Tinggal besok ini tanggal berapa? Tanggal 8. 8 itu adalah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Apa artinya Tarwiyah? Tarwiyah itu hari pemikiran. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam itu bermimpi menyembelih putranya, bermimpi disuruh sembelih putranya. Tanggal 7 bermimpi, itu belum yakin. Tanggal 9, tanggal 8 bermimpi, dipikir-pikir, makanya disebut Tarwiyah. Hari pemikiran, apa benar mimpi saya kemarin malam yang saya mimpi anak saya Ismail disuruh sembelih. Ya, disuruh sembelih. Begitu juga dalam hari Arafah masih mikir-mikir, akhirnya kesimpulannya tanggal 10, malam tanggal 10, yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah, disuruh sembelih putranya, bukan dari setan. Ya. Makanya dilaksanakan putranya itu disembelih pada hari nahar tanggal 10, kira-kira jam 7-an lah insyaallah waktu disembelih itu. Tapi begitu Ibrahim menguluskan pisaunya ke leher Ibrahim, ternyata yang putus itu bukan leher Ibrahim, tapi yang putus itu kambing. Leher Ismail mau dipotong, kambing dari atas langit turun, Jibril bawa pas ke pisau. Jadi tak putus lehernya Nabi Ismail, tapi yang putus siapa? Lehernya kambing. Wafadainahu bidzibhin azim. Aku tembus Ismail itu, nadarnya yang ditembus bidzibhin azim dengan kambing yang besar yang dibawa Jibril. Dari mana bawanya wallahu alam, mungkin dari surga atau dari mana wallahu alam. Maka yang putus lehernya bukan lehernya Ismail, tapi yang putus itu lehernya kambing. Semenjak itulah
disyariatkan umat Islam untuk berkorban. Paling kecil, paling murah, paling rendah kambing. Yang kedua sapi. Yang ketiga onta. Yang keempat mungkin kerbau kalau ada, kalau biasa, kalau di sini tidak biasa, tapi itu boleh korban dengan kerbau. Boleh korban dengan kerbau. Jadi kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, kemudian kerbau untuk 7 orang. Kalau mau korban sapi untuk 8, bisa-bisa saja, ada apa-apa ya. Bapak Wahid seumpamanya, saya mau korban kiai orang 8, tapi hanya 1 sapinya. Gemuk tapi iya bisa, ada apa-apa. Kalau bilang ke saya bisa. Tapi dengan syarat Pak Wahid ya. Dengan syarat harus sampean beli kambing 1. Ya, beli kambing 1. Kenapa kok begitu? Iya, karena sapinya itu besar, tinggi, gemuk, sampai limusin. Nanti kalau anak-anak kecil, cucu-cucunya itu yang mau naik ke sapi itu tidak bisa, lebih perempuan. Makanya harus pakai tangga. Tangganya apa? Tangganya kambing itu naik punggung kambing dulu, baru pindah naik ke yang lebih atas, punggungnya sapi. Memangnya gitu, Kiai? Iya betul. Karena begini, amal orang soleh, amal-amal orang baik, amal-amal solehnya orang baik nanti itu jadi kendaraan ketika bangkit bangun hidup lagi dari kuburan menuju mahsyar. Itu yang dikendarai amal solehnya, termasuk yang paling layak, yang paling menukik, bisa nyambung ke akal pikiran kita sekarang, yaitu korban. Karena korban itu memang tumpaan, jadi kendaraan, lebih di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bilang, "Adzimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamati." Al-hadis. "Adzimu dhahayakum fa innaha yaumal qiyamati matayakum." Perbesarlah, pergemuklah korban-korban kalian. Kenapa? Fa innaha matayakum, karena semuanya korban-korban kalian itu matayakum, itu adalah kendaraan kalian. Nanti di hari kiamat bangkit dari kubur menuju mahsyar, korban itu dikendarai, ditunggangi, etompak dari kubur, atas kubur menuju mahsyar. Di mana mahsyar? Mahsyar itu, padang mahsyar itu menurut hadis-hadis yang kita baca, itu letaknya di negara Syam, negara Syria, Damaskus di situ, di negara sana. Menuju sana kita. Dari mana? Dari kuburannya masing-masing. Bayangkan kalau kita dari Indonesia, bangkit hidup lagi dari kubur, mau ke mahsyar, naik apa? Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, geledek pun tidak ada pada waktu itu. Apalagi yang namanya kendaraan mobil. Semua teknologi sudah dihapus semuanya. Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada kendaraan itu tinggal 1, yaitu namanya al-a'malus sholihah, amal-amal yang soleh. Kemudian Nabi itu menampakkan, mengekspresikan, mewujudkan secara nyata biar cepat masuk ke pikiran umatnya, yaitu ngambil contoh korban. Bukan menafikan amal-amal yang bisa dikendarai, tidak. Hanya Nabi mengambil yang namanya korban, karena yang namanya korban itu binatang, itu sudah dibiasakan dari zaman Nabi. Maka biar cepat masuk pengertiannya, pemahamannya kepada umatnya, Nabi ngambil contoh korban. Adzimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Makanya sampean kalau korban nanti jangan cari yang kurus. Ada orang di rumah saya itu punya sapi 5. Mau korban, dicari yang kurus-kurus itu, yang dibuat korban. Yang gemuk-gemuk dijual. Itu keliru, Pak. Ya.
Kalau mau korban cari yang gemuk-gemuk, yang sehat. Karena apa? Tujuannya korban itu al-lahmu, daging. Maqasidu at-taqarrub bil hayawani al-lahmu. Tujuan-tujuan korban dengan hewan itu adalah dagingnya, bukan tulangnya. Kalau hanya tulangnya ya ros-koros berat tuh ya. Itu palempo. Jadi nanti bagi orang yang mau korban, yang tidak mampu sapi, silakan kambing, tidak apa-apa. Kalau kambing insya Allah 2,5 juta cukup. Dapat insya Allah itu. 2,5 juta kalau beli di pasar. Kalau beli di kampung insya Allah 2 juta insya Allah dapat, cari di kampung-kampung itu. Tapi kalau sudah ke pasar, waduh, rawat nyari kambing itu. Belum sudah Pak juta setong. Kambing 4 juta. Tak tambah sekolah 4 juta akhir sampai. Galai betul. Kalau kambing umurnya yang masuk, kalau domba itu mbik tumpah yang agak besar itu, yang kupingnya panjang itu namanya domba. Kalau bahasa Arabnya do'non ya, atau ya do'non itu. Itu kalau domba itu bisa masuk biar umur 1 tahun lebih 1 hari sudah masuk itu, kalau domba. Tapi kalau makzun, ya makzun itu mbik kacang yang kecil itu, mbik kacang. Kalau mbik kacang umurnya harus 2 tahun 1 hari. 2 tahun lebih 1 hari atau setengah hari itu sudah masuk, bisa untuk dikorbankan. Kalau domba itu walaupun tidak nyampe 1 tahun, tapi sudah tanggal giginya, bongkak, jatuh 1 giginya, walaupun 6 bulan itu sudah masuk. Harapnya kalau domba itu paling sedikit 6 bulan, tapi harus bongkak tanggal giginya kalau 6 bulan. Kalau tidak tanggal giginya, maka harus 1 tahun lebih, satu hari cukup sudah. Kalau sudah tanggal giginya, bongkak giginya, 6 bulan cukup itu. Ya, cukup itu. Kemudian kalau sapi, Pak. Kalau sapi itu umurnya harus masuk 2 tahun lebih 1 hari. Atau 2 tahun lebih setengah hari. Yang penting 2 tahun lebih lah pokoknya, walaupun hanya sedikit sudah masuk umurnya 2 tahun. Sampai 2 tahun. Kalau onta itu umurnya 5 tahun. Sapi, kerbau itu 2 tahun lebih. Onta umurnya 5 tahun lebih sedikit, 1 hari setengah hari itu sudah boleh untuk korban. Dan semuanya itu sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, kemudian onta untuk 7 orang. Kuda tidak ada dalam Islam berkorban. Kuda itu mulai dari zaman Rasul tidak pernah menyuruh korban kuda, jeren ya. Dan korban itu, Pak, dihimbau untuk orang-orang yang mampu, itu bukan seumur hidup 1 kali, tapi dihimbau tustahabbu li ghaniyin ay yuqarriba fi kulli sanatin. Dihimbau bagi orang yang mampu untuk berkorban setiap tahun. Berapa? Paling sedikit 1. Pertanyaannya sekarang, kalau 1 orang tiap tahun korban 10 ya, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Masalah ada orang kayanya melimpah, punya industri, modalnya triliunan, masa mau korban 1 tiap tahun? Ya paling tidak 100 lah, 50 kayak, kalau 10 kayak begitu. Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih onta di Hijjatul Wada itu berapa? 100 onta, Pak. Beliau pernah menyembelih onta di Hijjatul Wada berapa? 100. Yang 75 disembelih sendiri. Karena capek mungkin beliau panggil Sayyidina Ali. Ini Ali, teruskan kamu 25-nya. Terus beliau yang
Terus digunakan dagingnya. Dagingnya itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Makkah, Madinah. Karena memang tujuan kurban itu untuk mengangkat derajat manusia ketika hari kesenangan, hari kebahagiaan, yaitu hari raya. Al-Idu yaumul Idi yaumus surur wal farah. Hari raya itu adalah hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan bersama keluarga. Untuk orang fakir, jangankan beli daging, beli pedang saja sulit. Makanya syariat mensyariatkan kurban. Allah mensyariatkan kurban supaya apa? Supaya orang-orang fuqara dan masakin yang lemah ekonominya itu setengah setara dengan orang-orang yang kaya, sama-sama pada hari kebahagiaan itu sama-sama makannya enak. Makan daging, sate, gulai, dan seterusnya. Itu tujuan syariat. Makanya ketika ada pihak pemerintah ngomong sebaiknya kurban itu disetor kepada pemerintah, diambil, dikelola oleh pemerintah. Saya sendiri pribadi maupun secara kelembagaan sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ketika nanti korban-korban ini disetor pemerintah, diolah oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, maka masyarakat secara umum tidak punya akses masuk ke sana, tidak punya ruang untuk masuk ke sana secara maksimal, secara sempurna. Paling-paling nanti dibentuk ini, bentuk itu, bentuk ini, bentuk yang biasanya masyarakat dapat, nggak dapat. Itu makanya jangan coba-coba yang namanya dana masyarakat yang sudah menunggal dari dulu dikelola oleh masyarakat secara individu, kelompok, itu jangan diganggu-ganggu. Tolong pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah jangan diganggu-ganggu. Masyarakat Indonesia sudah cukup banyak menderita, sudah cukup banyak menjerit kekurangan, bukan main. Indonesia bukan negara miskin, tapi Indonesia negara kaya raya, kekayaannya melimpah. Tapi yang mengelola negara ini salah, tidak betul caranya. Makanya saya harap kepada pengelola negara, siapapun orangnya, mulai dari pusat sampai ke daerah, marilah negara ini kelola dengan baik, supaya rakyat tidak menjadi korban. Sekarang rakyat menjadi korban di mana-mana. Dari ekonominya, dari sosialnya, dari tanahnya, dari tambangnya, dari isi buminya, semuanya ini menjadi masalah, menjadi problem semuanya, yang sampai detik ini pemerintah belum bisa mengatasi dengan baik. Belum bisa mengatasi dengan baik hal-hal seperti itu. Masih mau nambah lagi, korban mau dikelola, zakat mau dikelola, dana masjid mau dikelola pemerintah. Apa-apaan itu? Miris saya mikir itu, miris. Subhanallah. Tolong pemerintah semuanya, dari pusat sampai ke daerah, jangan sampai ambil dana-dana yang berada dari semenjak dulu dikelola oleh masyarakat, sejak kelompok maupun individu, jangan diganggu-ganggu. Itu adalah satu ekonomi yang sangat menunjang masyarakat ketika masyarakat itu sangat butuh pada waktu-waktu dan hari-hari kebahagiaan seperti hari raya, itu sangat menunjang, ya, sangat menunjang kepada masyarakat. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Itu adalah ide atau inisiatif yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kok tambah sorok menterinya? Makin lama makin sorok, diganti tambah sorok lagi, tambah sorok, Masya Allah. Gimana? Musibah buat kita semuanya kalau begini. Ya, mudah-mudahan tidak sampai. Jadi mari yang punya otoritas, punya kewenangan, punya ruang untuk menolak korban ini, mari dikelola dengan baik secara utuh, pendistribusiannya merata sampai di mana jangkauannya itu disampaikan dengan
dengan baik, jangan sampai di situ ada masalah sehingga nanti ada ketimpangan yang bisa menimbulkan kecurigaan nanti. Mari dikelola. Di sini dapat berapa? Hitung. Nanti ada yang nambah nanti insya Allah. Setelah pengajian ini. Korban itu banyak pahalanya, Pak. Makanya nanti yang jelas ada Rasulullah dibilang bahwa nanti ditunggangi, dikendarai mulai dari kuburan sampai masa itu adalah korban. Baik itu kambing, mungkin ada usul ke saya. Kalau kambing kiai kecil masa dari kuburan Indonesia menuju Masyar bisa. Itu kan hanya contoh saja untuk mendekatkan pemahamannya kepada masyarakat ini. Nanti Pak, di akhirat, kambing dunia dan akhirat tidak sama loh. Manusia dunia dan akhirat tidak sama. Akhirat itu lain semuanya loh. Sampai tahu Pak, manusia di Indonesia yang laki-laki satu, berapa kekuatannya? Bisa kawin berapa satu malam? Bisa bayar berapa satu malam? Berapa ronde? 2 ronde? 3 ronde? 4 ronde? Berapa ini? Yang pakai kopiah hitam, berapa ronde? Ini nanti kalau di akhirat Pak, laki-laki satu orang di akhirat, yu'ta quwwatan mi'ati rajulin wahidin, diberi kekuatan 100 orang. Tidak ada. Diberi kekuatannya 100 orang. Makanya jatah satu orang yang soleh itu menurut keterangan dari hadis-hadis Nabi itu nanti diberi jatah bidadari 72. Kalau di Indonesia punya istri 4, makanya 76 semua. Masih lebih berapa itu? Ternyata tadi dikasih kekuatannya 100 orang. Itu jatahnya hanya 72 sama istri 4. 76. Lebih berapa itu? Lebih berapa? Lebih banyak. Ya, 76 berarti kali 4 lekor. Lebihnya 4 lekor tak terpakai itu. Jadi jangan heran sampean kalau saya cerita nanti di akhirat Pak, satu orang itu diberi jatah 72 bidadari. Bidadari itu tak sama bentuknya Pak. Tak sama. Dari cantiknya, dari halusnya, dari bagusnya. Kalau meludah satu ludahan saja di laut dunia, bisa tawar lah laut itu semua. Satu bidadari meludah di laut dunia ini, lautan bisa menjadi air tawar semuanya. Nah, apa nih kawan dengar? Mungkin sampai kulunyo eber. Apa juga? Jangan risau, jangan susah, jangan pilu, nanti ke surga dapat sampean itu. Tunggulah nanti tanggal mainnya. Amin saja Pak. Ya. Amin. Allahu Akbar. Jadi Pak ya, kurban itu pahalanya sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yawmin a'zama, ma min ayyamin a'zama indallahi ta'ala min asri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah dari 10 bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang paling afdal kata Nabi itu adalah tanggal 10 bulan Nahar itu. Makanya tanggal 10 Nahar setelah hari raya itu kita sembelih kurban. Kalau itu disembelih, maka pahalanya darah belum jatuh ke tanah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembelih korbannya, darah mengalir, belum jatuh ke tanah, itu sudah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa pahalanya? 1 tetes darah paling sedikit 10.
Itu paling sedikit. Kalau Allah menghendaki sampai 700 dikasih. Itu satu. Kemudian yang kedua, pahalanya korban itu. Satu bulu dari korban itu satu kebaikan. Satu bulu, Pak. Makanya kalau sampean korban, cari bulunya yang banyak. Cari bulunya yang banyak. Bagaimana cari sapi bulu yang banyak? Cari sapi yang besar. Makin besar sapinya, makin banyak bulunya. Makin kecil sapinya, ya makin sedikit bulunya. Cari sapi yang besar. Apa sapi yang besar? Sapi limusin, sapi madrasin, sapi-sapi peranakan antara Indonesia dan luar negeri itu besar-besar, itu disembelih. Itu banyak bulunya. Jutaan bulunya itu, Pak. Coba hitung sampean, bulu buntutnya berapa saja. Bulu buntutnya saja berapa. Bulu kakinya berapa. Jutaan pokoknya bulunya. Makin banyak bulunya, makin banyak pahalanya. Termasuk kakinya dihitung juga pahala. Makanya sampean jangan malas, jangan eman untuk berkorban. Dan hukumnya korban itu tidak wajib, Pak. Wala tajibul korban, wala yajibul korban illa bin nadri. Korban itu tidak wajib kecuali nazar. Itu indas Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, kurban itu tidak wajib, tapi sunnah setiap tahun satu kali. Kalau tidak mampu setiap tahun, ya sudah seumur hidup satu kali cukup. Seumur hidup satu kali cukup. Kalau memang mampu tiap tahun satu kali. Berapa satu kalinya? Terserah sampean. Mau kambing 5, 10, 20 terserah. Mau satunya, ya, silakan. Kalau mampu, ya. Kemudian syarat kurban itu harus sehat sapinya, sehat kambingnya. Jangan cari sapi yang murah tapi tidak sehat. Ini berapa sapi ini? Ini 20 juta. Kok tak sampai 30? Ya, karena tidak sehat, jangan dibeli itu. Sapi tidak sehat, sapi gila, sapi pilek jangan dibeli, ya. Sapi pilek ya, saya beli. Sapi atayan saya beli itu. Tak sehat tapi itu tak nyaman. Nyari saya sehat, saya tompa nih, Kak. Sapi yang pincang tidak sah untuk dikorbankan. Sapi pincang, jalannya pincang, jangan dibeli, tidak sah untuk dikorban. Jadikan korban. Sapi hamil, ngandung, tidak boleh untuk jadi korban. Kenapa? Itu mengurangi daging, ya. Kalau perempuan boleh, sepenting sehat. Tapi afdal yang laki. Ya. Kambing perempuan boleh untuk korban, tapi afdal yang laki, yang pejantan. Yang penting sehat. Kenapa kok afdal yang laki? Kalau perempuan itu dikhawatirkan ngandung. Nanti beli di pasaran. Waktu di pasar ditanya ke penjualnya, tak ngandung ini, Pak. Tak ngandung. Nah, ini sehat nih, tak laki sekali. Tak pelaki sekali kan ngandung, tak ngandung. Dapat tinggal beli bah ngandung. Nah, ini kan laki. Makanya apa afdal saya laki. Makanya saya melihat bini sampai bini tabayun, klarifikasi, cek dulu, ngeceknya secara baik supaya apa? Jelas cek ngandung, cek tak ngandung. Takut apa kan ngandung. Kemudian sapi dak kopengan, potong kopengan, tak sah kayak kurban. Yang keempat, sapi dak bunton, tak sah sebagai korban. Yang ketiga, kelima, sapi dak tandung, tak sah sebagai korban. Mun tandung potong. Mungkin tandung, laka mulai lahir dak tandung, tak apa-apa. Semenjak lahir tidak bertanduk, boleh itu dikorbankan. Yang tidak boleh itu lahir ada tanduknya, kemudian potong atau tok, korban tak boleh itu. Dak buntung tak boleh, ya. Kemudian yang sakit tidak sehat tak boleh, yang gila tidak boleh. Kan kemarin itu ada yang namanya sapi gila, itu ada, ya. Anaknya mas sapi gila ada. Dan sapi gila tak boleh. Takut yamuk sampai dak ketek muncul sampean berkikikin rombar deh kan. Tak boleh kan ya. Kemudian sapi apa boleh tak boleh? Sapi apa boleh tak boleh? Sapi kecoan. Nah, jangan korban nih kan. Karena apa? Sapi kecoan hukum haram. Kurang korban kan dia kalau make. Kecoa lagi tak boleh mah.
Jadi langsung kurban sampai hilang. Cek tak boleh orang nikah sedekah ibadah kelaban barang seharam. Jadi cek bermimpi sampean. Di nama ke kula main ni ke cek make orang menang ni ke kula sebab ke masjid. Ni kula bagi ke mak gaya ke salim. Ni kula bagi ke madrasah. Jangan bermimpi sampean. Tambah parah sampean. Tengok lagi. Berarti barang haram, barang subhat, tak boleh ke sedekah, tak boleh buat ke infak, tak boleh sebab ke jeria ni ke tak boleh ke kurban. Tak syarat ke mana ke. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan tempat spesial di mana? Bukan di hotel, bukan dibangun yang leg, yang sempurna, bukan. Tapi di mana? Allah menyiapkan tempat yang namanya jurang di neraka jahanam. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berinfak, bersedekah dari barang-barang yang haram. Ada hadisnya, ada hadisnya. Apa Nabi bersabda kepada sahabat? Ayuhas sahabat, kata Nabi, ta'awwadu billahi min jubbil hubzi. Qalu wajibul sini ya Rasul. Qala wadin fi jahannam ja'alahu Allah Ta'ala liman yatasaddaqu wa yunfiku min syubhatin aw haram aw kama qala. Mohon berlindung kalian semua sahabat. Mohon dijaga, dilindungi sampean semua dari jubil husni. Apa jubul husni mata sahabat? Wa jubul husni ya Rasul? Apa jubul husni itu? Qala Rasul, jubul husni wadin fi jahannam. Jubul husni itu jurang di dalam jahannam. Coba Pak, saya tanya Pak. Jahannam itu apa Pak namanya Pak? Namanya apa jahannam? Namanya surga apa neraka? Surga. Surga jahannam. Surga jahannam, beda. Beda surga jahannam. Jahannam itu namanya neraka. Namanya itu neraka. Karena neraka itu banyak. Neraka itu banyak petok. Bada jahannam, bada jahim, bada ladha, bada sa'ir. Bada apa boleh? Uwel, bada sa'ir, bada uwel, bada neraka ladha, bada banyak petok. Dan ika neraka sehebat jahannam kenika. Dan semasyhur, sepopuler jahannam kenika. Ya Allah. Mungkin jangan ayat lain disebut lagi wa may ya'ti rabbahu mujriman. Siapa orang-orang yang datang kepada Allah mujriman dalam keadaan terdekat ke Allah tak tobat ni. Fa inna lahu jahannama, bagi orang itu sesungguhnya neraka jahannam. Jadi jahannam itu tempatnya orang yang mati terdekat sekitar tobat. La yamutu fi wa la tak mati di jahannam taudi. Ini mati, odi ya mati orang. Jahannam kan itu. Naudzubillah. Lama ini kena orang yang saya sedekah infuri barang haram ni kan siapa ki curang nang jahannam. Siapa ki curang nang jahannam. Untuk dianya spesial itu. Jadi bila kon kalau masuk capur jahannam tapi sepaling dalam kini curang biasa nang dasar apa? Nang dasar. Untuk saya nikah, untuk orang-orang yang berinfak, bersedekah dari barang-barang subhat atau barang-barang haram. Itu sampean jaga alasan pikir make gula make amain, dagang barang haram, nyabu dan semacam ketika kurir banyak online PC, ketika bentuk dadu, ketika bentuk sabu, bentuk judi online dan semacam. Banyak online kula separuh di sebuah masjid, sebuah madrasah. Siapa yang kencer? Kencer lagi yang kencer spesial sebab neraka jahannam. Naudzubillah. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali dari barang-barang yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, senang kepada sesuatu yang indah-indah. Bukan senang kepada barang-barang yang haram, barang kotor, barang subhat, barang kotor, barang jijik. Allah tidak mau. Faham ke? Makanya
syarat nomor 5 tadi, kurban harus kurban yang halal, bukan kurban yang haram, bukan barang yang haram, bukan sapi yang haram, bukan subhat, tapi yang halal murni, itu baik untuk kurban. Terus sekarang nyembelihnya. Nyembelih kurban waktunya masuk setelah sholat Id. Walaupun tidak sholat Id, kalau sudah matahari tinggi, kira-kira 2 meter dari penglihatan mata, sudah masuk waktunya kurban itu. Waktunya nyembelihnya. Waktu nyembelihnya. Tapi kalau ada orang itu berpendapat, ada yang mengatakan setelah fajar malam hari nahar itu boleh. Jangan didengar itu, sudah. Kita ngambil yang disepakati ulama saja. Tidak usah kita berandai-andai, ya. Kita ngambil yang disepakati ulama saja, yaitu kita mengambil setelah sholat Id, itu baru boleh disembelih. Kalau orang sholat Id, kalau orang tidak sholat Id, karena itu sunnah, silahkan sembelih walaupun tidak sholat Id, tapi waktunya sudah masuk, waktunya masuk waktu duha, itu sudah boleh disembelih. Bagi orang yang tidak sholat Id, karena ini sunnah, tidak semuanya orang sholat, Pak. Betul kan? Tidak semuanya orang sholat Id, karena sholat Id ini sunnah, bukan wajib, tapi sangat dihimbau 1 tahun 2 kali, sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, itu sangat dihimbau. 1 tahun 2 kali kita absen tidak sholat, kan eman-eman, pahalanya sangat-sangat besar, Pak, sholat Id. Kalau sampai nak nututi jamaah di musala di masjid, silakan sholat sendiri di rumahnya, ada apa-apa. Tidak harus berjamaah, sholat sendirian boleh. Tapi kalau sholat di rumah, sampai tidak usah baca khutbah. Baca khutbah sama siapa sampai? Sholat di rumahnya, di langgarnya atau di rumahnya sendiri di dalam. Baca khutbah ke siapa? Pola kerajin berkah. Tidak usah. Karena khutbahnya itu sunnah juga, tidak wajib. Sekali lagi, iman muntak jawab semua sholat, tak jawab masalah di masjid berjamaah, silahkan sholat sendiri. Waktunya sampai kapan? Sampai lengser matahari. Lengser matahari masuk waktu zuhur, sudah habis waktunya sholat Id. Jadi sholat jam 10, jam 11, setengah 12 itu masih ada waktunya, silahkan sholat. Panjang waktunya. Jadi bagi orang yang tidak sholat, eman-eman, 1 tahun hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya nyembelih itu pertama tadi, masuk. Waktunya sampai kapan? 4 hari, Pak. 4 hari 3 malam. Ya. Waktunya nyembelih kurban itu waktunya 4 hari 3 malam. 1 hari Nahar tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Malamnya malam 11, malam 12, malam 13. Jadi waktunya kalau dikumpulkan berapa? 4 hari 3 malam. Setelah hari tinggal 13, terbenam matahari, habis waktunya nyembelih kurban. Jadi bagi orang, bukan bagi monyet, tapi bagi orang yang belum sempat beli sapi, kambing sebelum hari raya, silakan beli nanti setelahnya, hari Kamis di Sempang sana. Insya Allah harganya turun itu. Harganya turun. Telasan hari Rabu, ya kan, hari Nahar. Kamis, Jumat, Sabtu itu masih ada waktu, beli hari Kamisnya di pasar Sampang sana, di Aing Sareh, ya, Aing Sareh. Nanti di situ banyak kambing, sapi, murah-murah di situ, nanti turun drastis harganya. Silahkan beli pada itu. Setelah penyembelih di rumah, potong hari Jumatnya, sembelih hari Sabtunya pagi, itu masih ada banyak waktu. Jadi sampean yang mengelola persembelihan kurban itu, kalau tidak sempat hari Rabu ini, besok ini ada sempat, cek sepaksa lagi, belilah guna Kemis. Tak sempat boleh orang punya sekolah beli Jumat. Tak sempat boleh kibanya saya beli satona kibanya. Sambil orang yang senarema kelak memberi banyak kan, bagi kapi tu pak
Ada naban ada repuh ke. Tebak ada repuh. Muntah di freezer. Isa bawa kamu. Bawa udah ke juga. Jadi beli manufain. Nikah. Sengalah kurban nikah. Buat sesuai lagi. Buat kemudian masyarakat nikah malai bunga. Malai senang. Oke. Jelas nikah bukan kurban. Bukan kurban. Jelas ke? Sampai ngalai ke pasar pula. Jadi 10 Dzulhijjah itu, satu tanggal 2 sampai 10 itu dihimbau untuk diisi dengan puasa. Makanya dari tanggal 1 nikah pun lah pasah. Mun sampean nikah terus kenceran semuanya, terus pengampunan Allah semaksimal, mulai keletung nikah pun pasah kita. Mulai ki Senin ki puluh nikah. Kula mun tak pasah tak nyuruh ke sampean, tak kok sekali kula. Kula mulai Senin ki sabasa pun. Termasuk gelak kunjungan kula apa? Kunjungan biar nikah gelak. Itu tak akan jadi bahasa kula. Bahasa. Paling raja kencan bahasa nikah. Kencan bahasa 10 nikah. Paling raja nikah. Nang hari Arafah, tanggal sangan. Itu di atas bi kula. Itu di atas. Paling raja hari Arafah. Tanggal sangan tepat hari Selasa nikah. Napa niatnya? Nawaitu sumayadin an sunnati yaumi Arafah. Ini kan niatnya. Niat ko dapat salaku dari sunnat apa sehari Arafah. Pun. Bila niatnya? Niatnya ting malam. Untuk sempat ting malam oleh niat bersebut tak. Kalau pasal sunnat. Mun pasal sunnat oleh niat yang siang. Kalau sebelum niat kita tak cer apa. Mun pasal sunnat. Mun pasal fardhu, waktu niat ting malam sebelum baca. Mun pasal sunnat nikah oleh niat mari subuh, niat mari duha. Sepenting sebelum kaya tak nginum. Mun lembar nginum kelak mari subuh ya cak niat pun. Pas nginum boleh pun banyak. Maka namun Kanjeng Nabi nikah sering apa sah? Nikah yang tak masih ada. Beri masjid keluar Kanjeng Nabi, dasar setong rajina, andi apa kena sedia di seke. Tandi Rasul tandi pernah makin dak seke sekali. Idzan ana asumun yang kau apa sabai. Benipah tukah Kanjeng Nabi. Lalu nikah sering nikah Kanjeng Nabi enggak nikah. Ini apa tang bini kafir ya, ini apa? Tandi Rasulullah tak ada. Kalau Rasulullah nikah pernah 1 bulan nikah tak ngokos dia pura. 1 bulan Nabi Muhammad nikah sallallahu alaihi wasallam dapurnya tak ngokos, tidak berasap. Kenapa? Tak masak. Ada semangkin nemu korma ada, nemu sesuai ada. Ada saya masak. Benih yang tak ada lagi nak masak, tak ada saya masak. Mungkin kita seumpama keluarga kita apa tak ngokos terus hari akhir ada rumah ni. Semaput ke? Semaput. Ini Kanjeng Nabi makana raton sal ini Kanjeng Nabi. Raton sabtur Kanjeng Nabi makana abad ni tak mampu. Nolong Kanjeng Nabi semampu nabain, semampu. Jadi pas Arafah ni kan masya-Allah luar biasa raja nak kejar. Berapa kejar yang Kanjeng Nabi hadis nomor 1 Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah was sanatal mustaqbalah. Hadisun sahih. Puasa Arafah itu kata Nabi itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Paham nggih? Puasa Arafah pada hari Selasa besok lusa ini itu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dihapus tapi setelahnya juga dihapus. Mungkin sampean komplain, bagaimana Kiai? Wong dosa belum dilakukan, apanya yang akan dihapus? Sering kita lakoni. Apa saya hapus? Sudah sebekal datang. Setangkol tahun kemudian setahun lagi. Hapus. Nah, apa saya hapus? Qala ulama, ashabu ulama bimakna annallaha lam yuqaddir liman sama yauma arafatah fi'lad dzambi ba'daha. Kalau berarti Allah tidak mentakdirkan orang yang puasa di hari Arafah melakukan dosa setelah itu. Paham? Berarti
Allah tak nagdira itu sekarang salah papasa kenikah setahun setelahnya. Bi Allah te pala kutus. Iraksaban Allah. Ipa bersih dari niat-niat cuba, niat jahat Allah Ta'ala. Paham ni? Jelas nikah? Pon, nikah saya nomor hitung. Hadis nomor 2 dari Kanjeng Nabi SAW. Beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin. Siyamu yaumi Arafata kasiyami alfi yaumin. Ini kitab riwayatnya disebutkan di kitab Al-Matjarur Rabih. Bulannya kita pernikah. Nang hati nikah beda hadis nikah. Siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin. Apa sahaya Arafah dia pada ban apasah sebuare pencerna. Iman tak iman muntawasa. Jaga aja ki, awasa ki, apa saja aja. Siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin kata Nabi. Pasal Arafah dia pada apasah sebuare. Luar biasa. Sebuare sampean kelar apasah sebuare. Akhirnya kelar. Terus dia kejar pasah sebuare. Cukup pentahun apasah area Arafah. Jelas ki? Tak boleh boleh mula jelas. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu. Ya, Kanjeng Nabi adabu. Siyamu yaumil asri selain Arafah bertarwiyah jika kasiyami sanatin. Apasa tanggal Dhul Hijjah, 2 Dhul Hijjah sampai beluk Dhul Hijjah nikah kencerah kasiyami sanatin. Akati apasa setahun. Kan iman muntah apasa. Ki muntah mampu 10 hari, ki semampu nah. Ki mumpah tak nyangkok sekali. Tak ada saya sekali 10 nikah iman. Kak kama sampean. Ningali umur pun lah. Harap para elong nih. Nah, apa saya ke sana? Sampean mentara tera kobra. Kalau gampang lebet di atas tete atas orang masuk ke surga, pasah banyak. Kalau pun pasah. Tera kuburan gampang masuk surga. Orang yang pasah nih kama. Sepanjang hari ini apa ibadah. Selanjutnya hari ini kayak ibadah. Mulai pacar kita pun niat, mulai pacar sampai cepat hari nikah dalam keadaan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Lain buat salat. Salat kan mana saja ngetok tempat ibadah kita pada salat, pada mara salat kita pun peka nikah kencan. Tapi pas nikah sehari sepanjang hari nikah ibadah terus ke Allah Subhanahu wa taala. Makalah takbir itu sampean. Baca bacaan sampean. Kan saja ngajak tingkat. Sampai apa sampai tak fajang ni berarti sampai abang Roma ada pang-pang kan ki abang Roma tak beri pelar robu pak kalau tembok bangun pelar tak ada tiap pojok robu fajang ni kata masuk pelar Roma pelar ibadah memang kan apa sah ni boleh sepanjang hari ni apa termasuk ibadah siang apasah malam mah ibadah qiyamul lail pon sekejap mati alhamdulillah dalam mati keadaan bagus tobat masyaallah luar biasa pon nggih nikah saya pas Arafah kemudian qala ulama ashabu ulama nikah penjelasannya ada di kitab tafsir Ibnu Katsir juz 2 congok nang kasar tepat nang penjelasan ayat napa ki ayat saya jelasake masalah haji barang kasa. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Di sekitar ayat itu Ibnu Katsir menjelaskan di situ
bahwa anna man shoma fi hadhihi sanah lam yamut fi hadhihi sanah. Sampean siapa sah nang tahun mangken ni ka Arafah setahun kemudian tak mati dan. Mun bada orang mati nang tahun kaya bi Allah te takdir ke pasah. Makanya gula tahun sepen pasah. Buktian gula kan kita mati nih. Oke. Naku pasal boleh gula. Kita tahun boleh tak mati lagi. Ini termasuk istimbat ni dari ulama. Istimbat. Bani hadis sahih. Bani Aisyah tapi ini ke istimbat dari ulama. Salah satu ulamanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jelas lihat Ibnu Katsir juz 2 di segi tafsir ayat wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Nang ayat itu sebalik wa ma'adzim hurumatillah terus apa? Wa may yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwal qulub. Nang sekitar nikah penjelasan Ibnu Katsir. Kula rapah juz 2 sahifana rapah kula. 524 nikah kalau kula. Junga nu ka TV. Bagula nyongok nang kasah wa man yuqaddir Allahu ayyasuma fi sanah lam yamut ba'dahu sanatan. Sababun Allah takdir apa sedang ada Arafah mangkin tak mati setahun sebakal datang. Nang tahun kai tak mati setahun sebakal datang. Terus sampean mungkin terus tak mati nang tahun datang nika setahun kau ada apa sah. Tanggal sana nika. Mun sampean lajong aja mungkin turun apa saat bahasa takdir nikah ko bater mati nang tahun nikah. Siap pon. Pon kulangan le mangken perempuan. Perempuan lain. Ni kemari ki nomor telok pas tarwiyah. Tarwiyah ni laku. Laku ni ka ada tarwiyah. Okey. Senin. Mungkin laku. Kan Senin laku. Laku ni kan mana ni tarwiyah. Nawaitu samawadin an sunnati yaumit tarwiyah. Yang kau bahasa laku dari sunnat hari tarwiyah. Selaku ni kah? Ni ada ki ting malam. Sahur ni kalau boleh ki sahur. Boleh sahur ah. Napa? Ni tarwiyah. Tarwiyah ni kah oleh kencan berapa? Oleh kencaran pada bulan Abasah setahun. Banyak tak banyak? Banyak. Lalu salana tarwiyah kebudi nikah. Berapa? Kencaran. Saya kembali aku kala. Siyamu yawmin min asl hijjah. Siyamu Beni. Siyamu sanatin. Sanatin. Setahun. Beni hijjah nikah. Siyamu yawmin. Mun saya buat hari kasah. Hari Arafah kala kasah. Oleh sebuah hari, oleh kencaran setahun ke depan, setahun ke budi, sebuah tu usah. Pas tak mati nang tahun kaya siapa sa Arafah. Okey. On, mungkin ngalai gula perempuan. On. Korek gula ngalai. Ini ke penjelasan ni Kak Badaki nang Ibnu Katsir juz 2 halaman 540. Cari nang kasak. Okay. Halaman 540 juz 2. Keterangan segi full kasak. Bahkan kasak berdebu wa faddalahu katsirun ala asri Ramadan al-akhir. Wa faddalahu katsirun ala asri Ramadan al-akhir. Banyak ulama ni kan mengutamakan 10 Dzulhijjah ke 10 akhir Ramadan. Ini kan Ibnu Katsir. Okay. Halaman juz 2 halaman 540. Dilihat di situ. Terangan termasuk si tak mati mun bahasa Arafah kasak nunggu dan kasak. Ketika udah tak asbun tidak asal bunyi. Ada pengambilannya, ada referensinya. Nang Ibnu Katsir juz 2 halaman 540. Silahkan dilihat. Okay. Kemudian pasir orang, okay, ada Kanjeng Nabi SAW diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yawmul ladzi annal yawm
al-awwal min asyri dzulhijjah alladzi fi Adam ala yaumi dzulhijjah. Annahu qala al-yawmul ladzi wafarallahu fi Adam awwalu yaumin min dzulhijjah. Man shoma dzakal yaum wafarallahu kulla dzambin. Hari pertama bulan Dzulhijjah nikah hari di mana Adam alaihissalam diampuni dosanya. Setiap Nabi Adam dan Allah saya terima taubatah nikah tepatnya pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata turunnya hadis, "Faman shoma fi hadzal yaum ghafarallahu kulla dzambin." Barang siapa yang puasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malarmu ke kula bari apa sa hari Senin si sepongkot buat tanggal Dzulhijjah, ban Allah taala mantar ikap kula, mantar tusana sepora sareng Allah. Amin Allahumma amin. Untuk membahas dosa Adam tak cukup waktu, singkat-singkat saus. Nanti di cerita lain itu tentang dosanya Nabi Adam alaihissalam. Nomor 2 nih, wal yaumul tsani istajaballahu doa Yunus alaihissalam. Hari Dzulhijjah yang kedua, tanggal 2 nikah waktu diijabahi doa Yunus alaihissalam. Tanggal 12 sangat lekor telo hari Nabi Yunus alaihissalam nikah bersarang di perut ikan. Tanggal 12 sangat lekor telo bulan Dzulqa'dah Nabi Yunus bersarang di perut ikan alias soltok cukup. Singkat cerita, Nabi Yunus berdakwah di depan umatnya. Suatu ketika beliau marah kepada salah satu umatnya yang didakwain itu. Sehingga beliau tanpa komando dari Allah SWT meninggalkan umatnya. Depak ke kiri sereng, mau pergi ke satu tempat nyeberang laut, berperahu kosong. Bencandi perahu kosong kaya ini tak posa mau tanah. Ada yang tak posa. Ketika Nabi Yunus dia persilakan naik. Biar yang saya panti ke gelak, kelaban gratis tak usah ngkos. Naik Nabi Yunus. Di tengah laut perahu oleng. Ombak besar, perahunya oleng. Mau kerem. Pendikanya bilang, ini tidak biasanya perahu ini begini oleng. Ini biasanya kalau ada perahu oleng seperti ini, biasanya ada salah satu penumpang yang minggat dari sayyidnya, dari Tuhannya atau dari apanya minggat. Kalau begitu, ini mari diundi semua penumpang ini. Yang keluar namanya nanti harus dicemplungkan ke laut. Diundilah penumpang perahu itu. Setelah diundi ternyata Nabi Yunus yang keluar namanya. Sepakat dicemplungkan ke laut. Di tengah laut. Cepur ke tasnya. Langsung bicukoi tereme soltok. Wah. Masuk ke dalam cukup. Cukup raja mak. Dapat aja ya orangnya soltok cak aja. Berempat nang tamun cukup ini kata luar. Apa saya ketua Nabi Yunus? Saya ketua apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kata luar itu malam saya libat. Nabi Yunus lepas naman telok kepetangan malam, kepetangan laut, kepetangan nang tamun cukup. Berarti nang telok salah satu lumat. Nabi Yunus yaskudu fi dzakal waqti fi salasi zulumat. Beliau diam waktu diuji Allah itu dalam 3 kegelapan. Kegelapan tengah malam, kegelapan laut,
gelapan perut ikan. Allah ada dalam malam. Adzikir kini kama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adzikir orang susah. Sampai mun susah lah baca kini kata. Aja kibut ngabut tarban kak kaman nyari tua. Lah baca kini. Pokoknya lah jawab bitong. Nangis ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesana cepat nemu jalan keluar. Sesana cepat nemu jalan. Mana di otang bisa cepat kelar nyerah. Kalau cara nemu lakoh nemu jalan. Montoro bini tak belum nemu bisa cepat boleh nemu cucu. Monteng bini tandi laki terus nemu cucu baca kayak banyak. Monoreng laki atau bini boleh tak belum nemu baca banyak kayak insyaallah cepat nemu cucu sampai nemu telok nomor 4. Nikah insyaallah. Jika tuan orang sos sari sempat. Ini kan Nabi Yunus sallallahu macam kaya lepas ke Allah Taala. Ya. Malah nang ayat lain sebut ibunya kenikah. Cuk saya Yunus dia tak zikir ke antok kalau berzikir dia jangan Allah bingkok. Iyakum Yunus sampai kiamat. Tapi kalau nak zikir kalau benci Yunus bingkok keluar cuma lepas kita muncul kok. Pokoknya itu. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi yawma yub'ats ila yawmi yub'ats. Falau la annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'ats. Kalau seandainya Yunus tidak termasuk, tidak melakukan tasbih ke aku kata Allah, maka niscaya dia akan tetap diam di perut ikan ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Tapi karena beliau berzikir kalau barton to ambo sekali, akhirnya Allah Taala keluar ning keluar. Jarang mah. Dia Allah Taala cukup pakai pengkir. Boleh-boleh ke pantai, pahyola aki bi cukup gitu. Yo tak aki. Nang pikir pantai. Dalam keadaan tidak sehat, kering nang pikir pantai sampai temu orang ditolong. Ini kan? Anak masih nikah. Nabi Yunus beri sanksi peran kelak melanggar. Belum ada perintah dari Allah suruh nyengka di umat, beliau nyengka di umat. Okul tinaki, sanksi ban Allah Taala. Ini kan api sanksi. Nah boleh kulit sampai ya. Ini kan api semua Allah. Ingkai umat sanksi. Mungkin sampai tadi maka tadi ustaz bobal cek pekul ke umat pah nyengka aja. Abatin umat ni kan. Kalau umat bilu, tapi lah kata Allah kau nak bingkil maloros ni kan. Makai ustaz, kiai mobile ni kan bengkel, ibaratnya bengkel. Bingkil mak. Ini sabar, sabar. Untuk sabar ini aduh salah. Lebih ulu nikah sanksi na boleh kulo sampian makai kiai. Ni kenapa nikah ki sanksi? Sanksi nak kelo okam na berat, yo kami belum cukup ni penjara. Nikah kami belum cukup, belum tasih nikah. Kalau ada tolong malam. Lam yakul wa lam yusrab tak nginum tak ada menikah tolong malam. Saya harus nginum. Apa saya nginum? Lah nikah benar sepora nikah tepatnya nang ijabat wa nang tanggal 2 Dzulhijjah. Paham ke? Pas pada coba kita istajab Allah doahu doa Yunus fa akhrajahu min batnil hud wa man soma dzalikal yaum kana kaman abada sanatan lam ya'sillah fihi tarfat ainin. Sahabat-sahabat orang siapa senang tanggal 2 Dzulhijjah Hijriah, dia pada orang siapa setahun jadi tak pernah terkekalan walaupun seketul mata. Banyak kencera. Faman soma fi dzakal yaum kana kaman abada sanatan lam ya'sillah fihi tarfat ainin.
Barang siapa senang tanggal 2 Dzulhijjah Hijriah, dia pada orang yang seibadah 1 tahun, senang 1 tahun dia tak pernah terlihat kata Allah Ta'ala sarjan seketip mata. Punya tak punya? Alhamdulillah saya bahasa bari tanggal 2. On. Saya nomor tanggal telok. Wathalithu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihissalam. Tanggal telok nikah waktu anak Allah yang batanin tuan Nabi Zakaria alaihissalam. Apa sebentar Nabi Zakaria? Umurnya sudah lanjut lebih 100. Istrinya hampir 100. Secara logika, secara akal, tak kira di potra. Tapi beliau atuh ke Allah Ta'ala ke berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu doa beliau. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi aduh Tuhanku, la tadharni fardan, jangan aku tinggalkan sendirian ya Allah. Tidak punya anak, tidak punya cucu. Berilah turunan, berilah anak aku ini, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Sampian ini ya Allah adalah zat sebaik-baik zat yang berikan warisan kepada kita, kepada aku. Doa teruskan nikah. Ya Allah Ta'ala, waktu beri istijabah doa nikah. Nikah nang tanggal telok Dzulhijjah. Yang kedua orang tak terima di anak. Sampai tak terima di anak. Nikah Nabi Zakaria umur lebih 100 tahun. Tak kira 120. Istrinya mendekati 100. Ini kepada Allah kira-kira anak. Saya nyaman Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Yahya. Kira-kira anak. Nyaman Yahya. Tetapi Nabi juga Nabi Yahya. Nikah sampai umur lebih 100 tahun. Hebat tak hebat? Hebat mak. 100 tahun nyuun ke Allah Ta'ala diberi putra. Oke. Pas kencerna orang siapa senang kaya. Nah. Waman suma fi dzakal yaum. Siapa senang tanggal telok nikah. Ada Dzulhijjah. Nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Maka Allah Ta'ala tak fakir. Tak susah. Lepas dari musibah, wa kana yaumul qiyamati ma'as safaratil bararah. Ben ku aku na hari kiamat orang kenika bareng malaikat-malaikat sae nang akhirat. Amin Allah. Amin. Warabi saya nomor 4 nikah hari di mana hari keempat bulan saja itu waktu dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tanggal 4. Tahun ini tahun disebut gitu. Jadi termasuk hari-hari baik ya. Siapa-siapa orang siapa sedang harinya cukan bi Allah Taala lepas di dosa dan fakir ya. Pasal nomor 5 nikah alladzi ulida fihi Musa. Waktu di mana tanggal 5 Dzulhijjah itu Musa alaihissalam dilahirkan di situ. Pencerna siapa-siapa orang siapa senang tanggal 5 Hijriah, maka bi Allah Taala lepas dari kemunafikan. Ya imannya sempurna, imannya kuat, tidak pernah terjadi kemunafikan ya. Kemudian diselamatkan dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Kemudian sehari ke-6 nikah waktu di mana Allah Ta'ala memberikan nikmat futuh pembukaan ilmu dan makrifat yang tanggal 6 kenikah. Siapa yang tanggal 6 dia, maka Allah Ta'ala selalu ngolaten ke orang kenikah kalaban rahmatnya. Artinya beliau dialiri rahmat terus. Kemudian sampai tok nikah Allah Ta'ala ngunci labangan neraka Jahannam. Bagi orang yang siapa sah neraka Jahannam waktu kaya tutup selama-lamanya sampai lepas bulan Dzulhijjah kenikah. Kemudian nomor berapa?
Nomor belu, nomor belu, mansuma fihi, u'tiya fihi ma la ya'lamu Allah. Siapa-siapa orang siapa yang takal belu ketika ben Allah Taala paring nikmat, pangapura, makrifat, anugerah, se ada berteset. Se tak uning de anugerah kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah yang luar biasa, se tak ada uning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah mersanga, ya ma'rufah, kelak kasah. Dan Allah Ta'ala itepus dosa setahun sebelumnya, ban itepus dosa semarena, ban kelak pada ban abasa sebu hari kasah. Sepasa arafah nikah. Amin Allahumma amin. Mentar-mentar kula sampean bisa laku du malam apasah sampai ada repu. Ada repu apa secukan tapi pasal luwatan. Tak menturan luwatan sampai dari jempok ke musalla ke masjid kita ada apa mari baca ada apa cara saya eren gelun sunat deki sampai mari apa yang telas baru ada ni kan mana pasal luwatan tak apa sasaare apa saja kerja kan mari apa yang telas jika sunat tak ada mun telasan petra sebelum ke masjid ke musalla nikah sunat sampean ada kelo teka sakoni teka akor masjid tung aing segelas nikah sunat ada erkel. Kau jelas nih sekadang itu pengajian pun lebih 10 menit dari sejam lebih 20 menit dari sejam lebih 20 menit makanya nikah kulo nggak bisa lah banyak orang Allah saya lah nikah terus aku lese nikah Pak Yudi bareng kita lah tono berarti lah bendet polan pengajian lah sejam 20 menit. Malar muka dari masalah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Boleh, saya tanya. Soal anehnya, aku banget tahu macam apa rumah makin jiwa bukan ya. Nah, kalau Ya benar. dia aku Korban kita meleh. kamu ini jiwa. Bagaimana? Jadi gagal. Terus. Kalau kita lihat masuk tak ada. Kan. Mutaan nagar sampean. Kurang yang aniat korban. Kurang yang niat korban. Mun kau nazar kan yang ketongaki ben lalakon ben kejadian. Belas. Belum cepat tarik. Karena apa ki? Kita apa kau sampai bau? Orang tak boleh. Kau berkhidmat tanah. Kita mun kurban nikah, cek beri masang berkhidmat tanah. Tak kenging bagi matana. Makanya jangan pula. Ontan benih sekat benih. Mun kurban nikah. Benih zakat, benih berzakat. Bagi kau orang saya berhak, fakir miskin, kemudian juga orang soki oleh tak apa beri. Tapi tak boleh melek, beri secukup suit. Nanti yang tak boleh memiliki kuasa beri lebih. Orang fakir beri lebih tak masalah. Tapi beri 10 kilo, kalau baru silahkan beri. Masalah lagi karena cuma 1 kilo tak apa. Ini orang soki, cukup kilo paling banyak lah 1 kilo dah pun. Mengapa bila banyak amal soleh, ini dulu. Tapi ini kenapa? Dalam. Masih lagi banyak lakukan amal soleh, masuk surga. Ini Membini tak ada. Bini tidak mendapatkan bidadara. Kenapa tidak dapat? Allah tidak menciptakan bidadara. Hanya menciptakan bidadari. Ini karena
bisa menyebut kepada Maksud? Itu kalau kanjeng Nabi, Pak. Ya. Kalau Nabi itu boleh mengorbankan satu korban untuk beliau dan umatnya. Itu kalau Nabi. Ada hadis rawahu Abu Daud, dabahan Nabi sallam kabsan akrona wa qan dabahtu hadza an nafsi wa ammal lam yudhi min ummati. Saya menyembelih korban satu ini dari aku sendiri dan orang-orang dari umatku yang tidak berkorban. Kalau Nabi, kalau kita ada apa? Keluarga. Keluarga. Dari Madinah untuk keluarga. Ya mun sampai bener. Mun sampai oleh. Jika menumbi juga oleh seorang. Nabi si korban patungan. Kita apa? Konsi lebih dari betok. Oke. Patungan tak apa? Tong-tong. Boleh. Kau cak lebih pala sampai betok cak belum. Dulu kita tambah bis itu. Mun sangat tambah bis 2. Tak ada apa. Punya mana lagi? Sedua untuk serah, tunggu untuk serah. Karena waktu beli ni kayak sebut je mana lagi. Tapi tunggunya untuk dabhun, tabhiya anfulan sebut apa doros bismillah. Okay. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin salatan تفتح بها القلوب وتكشف لنا كل الهموم والغموم والكرب تغفر كل السيئات من كل خير الذنوب برحمتك الله يا عالم الغيوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم علمنا علما نفقه به علما نواجيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالسوء والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي المختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بحرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa kuat, dapat hidayah taufik berpuasa besok, lusa dan Rabu. Insyaallah amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.